Ada apa ya, Parungkat? Tumben tuh nganterin musang yang lagi birahi. Ngelunjak lu, musang birahi. Ini Dot, gua mau jenguk gebetan gua. Katanya dirawat di sini. Emang bener? Hah? Gebetan? Waduh, jangan-jangan ini orang yang cetan sama gua. Burik amat aslinya. Budak Ter, saya duluan ya. Oh iya ya Nek. Hati-hati ya Nek. Yon. Iya Mari Bang. Bang. Waduh, nggak ada Parungkat. Parungkat ditipu kali. Yo, ditipu gimana sih lu? Orang dia ngirim Sherlock ke sini. Iya, tapi nggak ada orang ini mah. Adanya yang kayak gimana? Nggak apa-apa deh, gua mah yang kayak gimana juga. Ya nggak ada. Adanya tadi yang nenek-nenek. Tapi udah pulang barusan. Ngerendahin amat lu. Ya kali gua doyan sama nenek-nenek. Ya kali aja. Wah, jis gua ditipu. Jangan-jangan foto AI ini. Wah, jangan-jangan Pak Rungkat ini masih kepikiran sama sosok Oma Gemes itu. Soalnya begitu angkot tua jalan pelan ninggalin klinik, dia malah berdiri bengong dulu, terus kayak mikir keras, lalu tiba-tiba pinjam motor peot dan nyalain mesin. Loh, mau kemana Pak? Apa jangan-jangan mau memastikan perasaan? Atau jangan-jangan takut itu pertemuan terakhir? Angkotnya aja udah batuk-batuk knalpotnya, ini malah dikejar. Aduh Pak Rungkat, segitunya banget ya sama Oma Gemes. Ini lagi ngejar jodoh apalagi ikut balapan liar kelas pensiunan. Tapi ya sudahlah, namanya juga hati kalau udah penasaran. Cuma satu pesan saya Pak, ngejar boleh, tapi jangan ngebut-ngebut. Pelan-pelan aja. Jodoh itu nggak kemana, yang bahaya itu kalau bapak yang kemana-mana karena kebanyakan gas. Kalau memang niatnya baik, pasti ada kesempatan ketemu lagi kok. Tidak perlu jadi pembalap dadakan cuma demi senyum satu orang. Sementara itu, mobil angkot butut yang catnya sudah pudar dan juga karatan itu malah jadi saksi momen-momen hangat mereka. Di dalamnya, Zaki duduk sambil sesekali bercanda, Dion nyengir lebar nggak berhenti-berhenti, dan neneknya terlihat paling bahagia. Senyumnya nggak kalah terang dari lampu sein yang kadang hidup kadang mati. Siapa sangka, di balik kendaraan tua yang sering mogok itu, ada keluarga yang justru sedang hidup lagi. Bukan karena punya banyak harta, tapi karena akhirnya mereka punya satu hal yang lebih penting, rasa tidak sendirian. Berkah bulan puasa pelan-pelan menyelimuti keluarga kecil Dion. Rumah yang dulu terasa sunyi, sekarang mulai ramai lagi oleh suara tawa dan obrolan sederhana menjelang berbuka puasa. Kebersamaan yang sempat hilang, perlahan terasa kembali. Setibanya di rumah, langkah nenek melambat. Pandangannya menyapu setiap sudut dinding yang mulai kusam, jendela kayu yang catnya mengelupas, dan kursi tua yang masih setia di depan teras rumah. Di rumah itulah dulu tawa anak-anak pernah memenuhi udara. Di rumah itu pula ia pernah menangis diam-diam saat keadaan memaksanya membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Semua kenangan seakan bangkit bersamaan, membuat dadanya terasa sesak. Namun bagi Zaki, rumah itu berbeda. Tidak ada memori masa kecil yang bisa ia genggam di sana. Tidak ada sudut yang terasa akrab. Ia berdiri canggung di ambang pintu, seperti tamu yang takut salah melangkah. Rumah itu menyimpan sejarah, tapi bukan sejarah yang ia alami. Meski begitu, di balik rasa asing itu, ada syukur yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia mungkin tidak tumbuh di rumah itu, tapi kini ia punya tempat untuk pulang. Ia mungkin kehilangan banyak tahun bersama keluarganya, tapi sekarang ia memiliki sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya, yaitu seorang adik kandung, seorang nenek yang menunggunya, dan sebuah rumah yang perlahan belajar menerimanya. Dan hari itu, di antara kenangan lama dan langkah baru,
sebuah keluarga mencoba memulai lagi. Meski dengan hati yang masih bergetar, tidak begitu jauh dari rumah itu, Pak Rungkat ternyata belum benar-benar tenang. Sejak pertemuan singkat tadi, pikirannya masih tertinggal pada sosok oma gemes yang ia kenal lewat TikTok. Senyum itu, cara bicaranya, sampai suara tawanya, semuanya terasa familiar, tapi ia belum berani memastikan. Dengan wajah penuh penasaran, ia menghampiri Dot dan bertanya pelan. Berusaha terlihat biasa saja, meski jelas-jelas hatinya sedang berisik. Dot yang dari tadi memperhatikan hanya tersenyum kecil, lalu berkata santai bahwa nenek-nenek yang barusan pergi naik angkot, Butut itulah orangnya. Sejenak Pak Rungkat terdiam. Wajahnya berubah, kaget, campur malu, campur tidak percaya. Jadi selama ini, sosok yang ia kagumi di layar kecil itu benar-benar ada dan barusan berdiri beberapa meter darinya. Ia menoleh ke arah jalan tempat angkot tua tadi menghilang, tapi semuanya sudah sepi. Tak ada lagi yang bisa dikejar. Tanpa banyak kata, Pak Rungkat mengangguk pelan, lalu memilih pulang. Entah untuk menenangkan diri, atau justru untuk memikirkan langkah berikutnya. Di perjalanan pulang, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Pak Rungkat melihat dua orang berdiri di pinggir jalan, sedang membagikan makanan berbuka kepada para pengendara yang lewat. Suasana bulan puasa terasa kental, senyum sederhana, ucapan terima kasih, dan tangan-tangan yang saling memberi tanpa banyak tanya. Peot memperlambat kendaraannya. Pak Rungkat yang duduk di belakang langsung kegirangan begitu menerima satu kotak makanan gratis. Asik dapat rezeki anak soleh Yot buat buka puasa, katanya sambil nyengir. Namun sesaat setelah itu, pandangan Pak Rungkat terpaku pada salah satu wanita yang ikut membagikan makanan. Wajahnya samar sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa tidak asing. Cara ia menunduk, cara ia tersenyum tipis saat memberikan makanan, entah kenapa mengingatkan pada seseorang. Sekilas, wanita itu mirip dengan ibunya Dion. Pak Rungkat terdiam, jantungnya seperti berdetak lebih pelan. Apa mungkin? Atau hanya perasaannya saja yang sedang bermain karena terlalu banyak cerita di kepalanya? Belum sempat ia memastikan, antrian kendaraan membuatnya harus maju perlahan. Tapi entah kenapa, ia justru memutar balik. Bungkus makanan yang ia terima tadi tak langsung ia simpan. Ia turun, mendekat, dan menawarkan bantuan untuk ikut membagikan makanan. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk jalan dan suasana Ramadan yang penuh berkah, Pak Rungkat ikut membantu mengantarkan besek-besek itu ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Dan di antara senyum-senyum kecil yang tersebar, terselip satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah itu benar ibunya Dion? Atau hanya bayangan masa lalu yang belum selesai?